Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang membawa kabar baik. Saya datang dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saya percaya saudara akan dikuatkan, dibangun, diteguhkan lebih lagi. Haleluya, kita sudah berada di dalam Kristus. Amin saudara. Yesus Kristus yang sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, tapi Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Haleluya, puji Tuhan, itu adalah jelas ya, Roma 4 ayat 25. Ya, jangan izinkan siapapun atau apapun ya kan mengatakan hal-hal berdasarkan ya kan pengalaman pribadi, opini pribadi, ya kan penglihatan, nubuatan atau apapun yang mengubahkan firman Tuhan artinya jadi beda. Amin, dan itu cuma satu ayat, tapi banyak ayat yang lainnya yang selaras dengan Roma 4 ayat 25. Amin, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus. Ya kan, dia tidak pernah mengenal dosa sama sekali, tapi dia telah dijadikan dosa. Oleh siapa? Oleh Allah yang adalah hakim. Amin, agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Maksudnya apa kita jadikan kebenaran Allah di dalam Kristus? Kalau bahasa Indonesianya dikatakan kita dibenarkan. Tidak begitu ya, itu kurang jelas. Memang kita dibenarkan karena Kristus, tapi kita dijadikan bukan diri kita sendiri. Kita telah dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi kebenarannya Allah, kekudusannya Dia, itu diperhitungkan kepada kita. Itu maksudnya. Makanya kemudian Alkitab mengatakan kita yang percaya kepada Kristus sudah lahir dari Allah. Amin saudara. Jadi saya mau ingatkan satu hal hari ini, kebenaran yang yang akan terus membantu meneguhkan saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan kamu jangan bergeser dari ketidakruwetan yang ada dalam Kristus. Untuk mengerti Tuhan Yesus itu tidak susah, tidak ruwet. Yang bikin ruwet itu segala macam opini, hal-hal yang lain yang membuat orang jadi bingung, dan Tuhan tidak mencipta kebingungan. Amin saudara. Haleluya. Kalau firman Tuhan bilang katakan sudah selesai, sudah dijadikan, ya sudah. Nah, kenapa kita jangan bergeser dari ketidakruwetan, simplicity, simple. Kita disuruh seperti anak-anak dalam menghadapi Tuhan ya. Kenapa? Supaya si ular tua, si iblis tidak bisa menipu kita lagi, saudara. Amin, saudara. Karena itu adalah kenapa Hawa. Karena kita akan tahu dari Alkitab bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan segambar dan serupa Allah, bukan serupa binatang. Amin saudara, karena ada orang yang percaya begitu kan, dari monyet. Tidak, segambar dan serupa Allah. Allah itu bukan monyet ya. Amin. Ya kan, sudah diciptakan, sudah loh. Amin. Dan ditaruh di satu tempat yang luar biasa, di mana semua yang manusia akan butuhkan ya kan sudah ada. Mereka nggak usah berjerih payah untuk makan. Amin saudara. Mereka telah diciptakan seperti Allah. Sekarang apakah Allah kita berjerih payah untuk bisa hidup? Tidak kan saudara. Dan mereka sudah. Tapi kemudian iblis ya kan bilang apa sama Hawa? Oh belum, kamu belum, supaya jadi seperti Allah nih. Itu kan, kamu harus makan buah ini yang Tuhan sudah bilang jangan, nanti kamu akan binasa. Habis lah. Jadi rupanya itu adalah taktik yang sama yang sekarang musuh berusaha menipu anak-anak Tuhan, supaya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang kita pikir benar, tapi tidak sesuai dengan kebenaran perjanjian baru. Kita sekarang ada di perjanjian baru. Dulu bertahun-tahun saya pikir perjanjian baru itu dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebetulnya tidak. Itu tidak benar. Perjanjian baru itu dimulai setelah Yesus bangkit. Setelah dia katakan selesai. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus datang sebagai satu peralihan, persiapan. Dia juga berbicara, ya kan? Sebagian besar tuh berbicara kepada orang-orang yang masih di bawah hukum Taurat, di bawah perjanjian lama, supaya dia mulai mempersiapkan mereka. Karena dulu mereka nggak bisa langsung terima dari Tuhan. Itu dulu rumit sekali. Kenapa? Karena manusia.
Jadi karena kemudian sebentar, saya balik lagi ya saudara ya. Jadi taktik iblis ialah membuat saudara dan saya sibuk. Seolah-olah kalau firman Tuhan bilang A, oh artinya enggak, artinya belum tentu begitu. Kalau sudah dibilang kita sudah dibenarkan karena Yesus, oh masih belum bisa. Benar firman ngomong gini, tapi kan nalo. Tapi kannya itu kenapa? Iya kan? Kita sudah dilahirkan kembali, bahkan kita punya frase-frase kita anak Tuhan. Tapi kenapa kalau menghampiri Tuhan kok seperti budak? Mohon-mohon, minta-minta, melas-melas, katanya anak. Apakah anak kita begitu sama kita, saudara? Anak saya nggak begitu. Kalau begitu nanti saya bilang, memang kamu kenapa sih? Amin, saudara. Karena kan Ibu Monica kan dibilang kita nih budak Kristus ya. Ya budak Kristus tuh artinya budak pengurapan. Kita tuh budak kebenaran. Amin, saudara. Kita budak kebenaran, kita budak pengurapan. Amin. Kristus adalah Tuhan, kita hambanya. Kita tuh hamba Kristus. Ya, nggak dibilang lagi hamba. Kita bahkan firman-Nya mengatakan kita sudah dimerdekakan dari roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Firman Tuhan tidak bertolak belakang. Kalau ada orang yang bilang, ya firman Tuhan itu kontradiksi, itu nggak mungkin. Karena itu berarti Allah itu tidak harmonis. Terus dia berperang lewat dirinya dia sendiri. Dia akan habis, sudah. Habis, sudah. Tidak mungkin, berarti pengertian orang itu yang belum lengkap. Kita harus mau rendah hati, jangan bikin kesimpulan sendiri. Amin, karena Allah itu harmonis. Mereka satu, harmonis. Dulu semuanya harmonis, di Taman Eden harmonis. Roh, jiwa, tubuh kita harmonis. Sekarang manusia punya masalah. Hatinya mau ini, pikirannya bilang apa, tubuhnya bilang apa. Tidak harmonis. Karena pisah dari Allah yang harmonis. Tapi makin kita mengerti kebenarannya, makin kita mau percaya, mau terbuka, mau lebih lagi terima, lebih ada keharmonisan di dalam diri kita. Kita lebih lagi jadi kesatuan itu akan lebih nyata. Kita nggak jadi pelintat-pelintut begitu loh, saudara. Kita juga lebih konsisten. Karena tubuh kita belum diselamatkan. Tubuh kita harus, ya kan, kita kuasain oleh roh Tuhan ya, oleh kekuatan dari roh ya, bukan sekedar kemauan keras. Amin, saudara. Jiwa kita perlu diperbaharui. Nah, Kristus selalu membawa keharmonisan. Jadi balik lagi. Jadi upaya iblis sekarang ialah membuat saudara dan saya sibuk melayakkan diri kita lagi, sibuk melakukan berbagai kegiatan yang kita pikir benar, tapi tidak ada dasar firman-Nya. Amin. Kita banyak membebani diri kita dengan hal yang tidak ada dasar firman-Nya. Karena orang terus-menerus diulang-ulang sehingga kita pikir itu benar, tapi padahal waktu kita periksa di firman, tidak ada loh di firman-Nya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus bilang, itu tradisi agamawi. Buahnya kelihatan dari buahnya. Tidak ada keharmonisan. Sudah lama ikut Tuhan, tetap tidak damai, tetap masih kebiasaan berselisih, nggak bisa merdeka dari iri, ya kan, sakit hati, dendam, terus khawatir, ya kan. Kenapa? Harusnya kan udah lebih berubah. Harusnya lebih ada keharmonisan di dalam diri kita loh. Karena itu adalah hidupnya Allah. Hidupnya Allah tuh menjadikan kita semakin utuh, semakin integrated, semakin kita nggak terpecah-pecah. Kita mau, pikiran kita mau begini, emosi kita begini, hati kita mau lain, entar tubuh kita juga mau lain. Jadi berat. Tapi haleluya, puji Tuhan. Dia bilang kamu harus jadi seperti anak kecil kalau kamu mau mengalami kerajaan Dia. Kita sudah ada di dalam kerajaan Dia. Karena firman-Nya mengatakan begitu ya. Di Kolose 1, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melayakkan kita. Nah, karena Dia Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia Allah Bapa sudah melayakkan kita. Sayangnya di bahasa Indonesia Alkitab di terjemahan baru tuh kata sudahnya nggak ada. Nah, itu bukan hanya soal bahasa. Makanya Allah itu bijaksana. Dia kasih banyak penerjemahan supaya nolong kita, ya kan? Karena itu bukan hanya soal bahasa, soal konteks. Kita tuh sudah dilayakkan, saudara. Makanya saudara punya KTP surga karena saudara sudah dilayakkan oleh apa?
oleh darah Yesus, titik. Amin, saudara. Makanya Allah sudah melayakkan saudara juga. Amin, untuk supaya dilayakkan apa? Bukan hanya untuk nanti kita ke surga, ya kan? Tapi juga untuk menerima warisan kita di dalam Kristus. Sebab di dalam matinya Yesus Kristus sudah mewariskan shalom-shalomnya. Kan dia bilang, damaiku aku tinggalkan bagimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu kalau bahasa aslinya itu damaiku tuh shalom-shalomku, keutuhanku, kemakmuranku, keharmonisan itu, ya kan, kelimpahanku, kekuatanku, semua atribut dia aku sudah wariskan kepadamu. Alkitab mengatakan untuk waktu kita perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kenapa kematian dia? Sebab di dalam kematiannya kita sudah dilayakkan. Kita sudah dilayakkan. Kematian dia menyatakan warisan kita itu sah. Karena wasiat itu, warisan tidak bisa berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Tapi Yesus sudah mati buat pelanggaran kita. Sehingga Kolose 1 ayat 12 mengatakan Allah Bapa sudah melayakkan kita. Kenapa? Karena dia sudah mati bagi pelanggaran kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus untuk ingat Yesus, kita sedang memberitakan kematian dia. Kita mendeklarasikan, ya kan, bahwa wasiat kita, warisan kita adalah sah. Amin, saudara. Karena wasiat itu ada dasar legalitasnya. Yang namanya warisan itu gak bisa untuk semua orang. Itu harus ada dasar legalitasnya. Dan itu berdasarkan apa biasanya warisan? Keturunan, ya kan? Haleluya, amin, saudara. Haleluya. Kenapa Tuhan suruh bilang cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Kebenarannya Yesus yang Allah sudah anugerahkan kepada saudara. Anugerah itu berarti dikasih, bukan berdasarkan jerih payah saudara dan saya. Kenapa harus cari itu dulu? Karena itu adalah dasar apa yang Adam dan Hawa sudah hilang. Waktu mereka kena tipu, satu yang utama adalah identitas mereka, posisi benar mereka di hadapan Allah itu hilang. Itu yang firman Tuhan katakan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dulu manusia diciptakan seperti Allah, diselimuti dengan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Dan itu hilang. Sehingga sekarang manusia yang sudah jatuh, ya kan, hidup sebagai budak berbagai macam tuan. Ya kan, budak, ya kan, hawa nafsu, budak melayani menyenangkan orang, budak uang, ya kan, segala macam budak, ya kan, karena sudah pisah dari Allah. Haleluya, thank you Lord Jesus. Tapi Allah yang kaya akan rahmat, wow, Allah yang kaya akan rahmat di dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya, Dia sudah menghidupkan kita kembali di dalam Kristus. Itu Efesus 2 ya. Dia bukan hanya menghidupkan kita saja untuk jadi sama seperti Adam dan Hawa. Tidak. Itu Allah tuh kalau restorasi itu selalu jauh lebih baik. Menghidupkan kita kembali di dalam Kristus. Haleluya. Dan kita didudukan bersama-sama. Bayangkan sudah dihidupkan, ya kan? Sudah gitu didudukan lagi. Kita nggak dudukan diri kita sendiri. Kita didudukan, nih kamu duduk di sini. Haleluya. Di sebelah kanan Bapa, Allah Bapa di sebelah kanan Dia. Tangan kanan itu berarti apa? Wakilnya Dia. Di sebelah Allah, Yesus Kristus adalah tangan kanan Allah. Kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah duduk sama Kristus sekarang secara posisi. Amin, sudah di sebelah kanan Dia. Jauh lebih tinggi dari segala nama, penguasa, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dan dikatakan di Efesus 2 apa? Oleh kasih karunia, melalui iman, kamu diselamatkan. Kamu tuh diselamatkan oleh dua hal. Jangan izinkan si ular tua nambah-nambahin. Plus. Hei, oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2.
Amin saudara. Ayat 4-10 ya. Oleh kasih karunia melalui iman, kamu telah diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalau sudah dibilang itu, jangan pernah memegahkan diri kita. Amin. Walau waktu doa kita dijawab, waktu kita mengalami berkat Dia, kemuliaan Dia, terobosan, kita jangan pernah memegahkan diri. Karena itu termasuk di dalam keselamatan kita. Oleh dua hal ini saja, titik. Ada yang berusaha menambah-nambahin karena sudah kena tipu sama si ular tua. Ya memang firman begitu, tapi kan, nah itu dia. Nanti jadi rumit, bertele-tele, bingung, ya kan? Jadi ada dua buah dalam hidupnya. Ya kan? Ada buah yang baik, ada buah yang pahit. Ada berkat dan ada kutuk. Padahal di dalam Kristus sekarang saudara pikir aja. Kesan anak Allah, kita tubuh Kristus, cobalah. Jangan jadi frasa agamawi yang mati. Apakah di dalam Kristus ada kutukan? Amin saudara. Apakah di dalam Kristus ada maut? Apakah di dalam Kristus ada roh jahat, ada iblis? Amin saudara. Jadi kalau kita bilang kita anak Allah, amin, kita harus sadar, kita itu jangan jadi satu frasa yang mati. Kalau dikatakan kita tubuh Kristus, Kristus itu siapa? Apakah Kristus sudah bangkit atau belum? Amin. Apakah Dia sudah selesai menembus dosa kita? Amin. Puji Tuhan. Injil kabar baik. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di Ibrani, ya, bahwa Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah selesai, Dia sudah bangkit. Amin, sudah, haleluya. Di Ibrani juga dikatakan Dia nggak usah terus lagi disalib lagi, jadi dosa lagi, wah terus menerus. Tidak, satu kali selamanya. Itu sebabnya balik ke Kolose pasal 1 ayat 12. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, harusnya ada kata telah di situ, yang telah melayakan kita. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Percuma berdoa di dalam nama Yesus kalau kita nggak mengerti, terus kita lebih fokus ke diri kita. Oh Tuhan, kau tahu begini, saya begitu, seolah-olah. Loh, kan kita berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa bisa sampai kepada Dia? Karena Yesus, bukan karena kita. Jadi jangan bikin susah diri saudara dan saya dengan kita tambah-tambahin begini dan begitu, seolah-olah nama Yesus itu tidak cukup. Dan apakah Allah itu Allah? Dia Tuhan apa bukan? Saudara, kalau saya ngomong gini, ya kan jangan bilang, ini Ibu Monica itu perkataan keras. Tidak. Justru ini akan memerdekakan saudara. Saudara diluputkan, ya kan? Dimerdekakan dari segala macam kebohongan iblis yang mau bikin kita rumit gitu loh. Seolah-olah kalau mau percaya Tuhan itu susah, lama, bertele-tele. Sampai kadang-kadang orang, ya udahlah, nggak usah doa, ntar lama. Yang padahal waktu Yesus di bumi, orang buta bisa ngelihat, saudara. Orang yang nggak ada tangannya bisa keluar. Ada janda anaknya mati, anaknya hidup lagi. Nggak dibilang, wah mereka begini, enggak. Karena Yesus, ya kan, sama seperti Dia berkeliling berbuat baik. Sekarang Yesus kita ada di dalam kita rohnya. Dia mau melakukan hal yang sama. Kita jangan membatasi Dia dengan membiarkan opini orang, pengalaman orang, nubuatan, penglihatan, mimpi, seolah-olah itu lebih tinggi dari firman. Itu semua bagus, penting, kan itu ada yang dari Tuhan. Saya bilang ada yang dari Tuhan, sebab ada juga yang bukan dari Tuhan, yang mau bikin kita rumit, yang nggak sesuai firman, buang aja sudah. Saya dulu, ya udah ya, saya sudah diampuni ya, tidak ada penghukuman. Saya pernah dulu kasih buku orang, ya kan, tanpa saya benar-benar baca ya, supaya maksudnya sih baik, nolong orang itu. Tapi waktu saya baca, aduh, saya bilang, ini buku sama sekali tidak sesuai firman Tuhan, sangat ngawur, campuran, sebagian Tuhan, sebagian tidak. Waduh, saya bilang, saya minta maaf sama orang itu. Sekarang saya sudah kapok, saya tidak berani mengarahkan kepada orang ajaran yang saya tidak tahu betul.
Kenapa? Karena itu bisa menguasai orang, saudara. Orang percaya salah, kasihan loh, saudara. Bisa menderita karena salah percaya. Amin, saudara. Sekarang orang-orang yang ada di dalam neraka, sebetulnya itu bukan karena dosa mereka. Tidak. Amin, saudara. Karena mereka tidak tahu atau tidak mau percaya bahwa dosa mereka sudah dihakimi di dalam Yesus, dalam Kristus. Mereka tidak tahu. Makanya Injil harus diberitakan. Karena kalau tidak diberitakan, orang nggak bisa beriman. Amin, saudara. Mereka tidak tahu. Kasihan kan? Sia-sia kan? Ya kan, sia-sia kan? Kalau saja mereka tahu. Kalau ada mungkin tetap ya nggak mau terima. Ada, saudara. Ya kan, oleh beberapa alasan, ya kan, tidak tahu. Tapi ada yang tidak tahu, dan itu bukan karena dosa mereka. Karena mereka tidak tahu atau tidak mau percaya bahwa dosanya udah ditanggung. Mereka punya hak untuk kembali kepada Allah melalui Yesus. Makanya saudara anak Tuhan, saya nasihatkan ikut ambil bagian dalam Injilnya, ya kan? Mau terus bertumbuh, punya belas kasihan, saudara, sama orang-orang yang belum mengerti. Karena kalau Injil tidak diberitakan pada saudara dan saya, kita kan gak kenal Tuhan. Ada yang beritakan Injil sama kita, ada yang doakan kita atau keluarga kita. Kita baiklah, kita punya belas kasihan sama mereka. Amin, saudara. Jadi balik lagi. Jadi Allah Bapa sudah melayakkan kita untuk mengambil bagian di dalam warisan kita. Ya kan, bahasa Indonesianya cuma mengatakan bagian yang ditentukan Allah itu tidak jelas. Ingat, warisan itu ada dasar legalitasnya. Amin, saudara. Yang pembuat wasiat itu harus mati dan ada dasar legalitasnya. Amin, saudara. Jadi bukan hanya bagian yang ditentukan, tapi juga itu warisan. Itu sudah disahkan oleh darah Yesus. Oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Oleh kasih karunia melalui iman kita disembuhkan. Maksudnya kita punya hak kepada kesembuhan, pemulihan. Kalau saudara pernah hilang sesuatu dalam hidup saudara, apapun juga itu, bukan hanya materi, tapi juga kebahagiaan, damai sejahtera, kesehatan, pikiran yang tenang, apapun juga, keturunanmu, mungkin saudara punya masalah dengan anak saudara punya masalah, apapun juga, saudara punya hak. Saudara itu sah, itu adalah warisan saudara karena sudah dibayar oleh darah Yesus, bukan oleh diri saudara dan saya. Makanya firman Tuhan dengan jelas dikatakan di 2 kali di Efesus 2 dari ayat 4 sampai 10 itu 2 kali disebut, oleh kasih karunia melalui iman kamu diselamatkan. Karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Kenapa disebut 2 kali? Karena iblis berusaha seperti dia dulu memperdaya Hawa. Dia mau bikin kita rumit. Dia mau bikin kita sibuk dengan berbagai macam hal seolah-olah itu bukan kelayakannya Yesus, bukannya kelayakan Yesus, kelayakannya kita. Sehingga banyak persaingan, perselisihan di gereja di antara anak Tuhan. Amin, saudara. Yang harusnya kita saling memperhatikan, saling mengasihin, saling mendorong berbuat baik. Tapi malah berbalik, saling menjatuhkan dan sebagainya. Sebentar ya, ini ada. Ya saudara, Injil kabar baik. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi kasih karunia itu apa? Kasih karunia ya segala sesuatu yang Yesus sudah lakukan melalui keberadaan dia, ya kan, di bumi ini, ya kan, di mana dia hidup. Kira-kira tidak bercela, terus sampai dia taat sampai di kayu salib. Sebelumnya dia juga mengalami penyiksaan, dia pakai mahkota duri. Semua itu adalah untuk menebus saudara dan saya dengan sempurna. Karena itu semua adalah tuntutan hukum Taurat, tuntutan keadilan Allah supaya saudara dan saya dilayakkan. Dan itu dibayar oleh hidupnya dia, nyawanya dia, tubuh dan darahnya. Makanya dikatakan tubuhnya dia, ya kan, seperti dihancurkan ya saudara ya, seperti udah nggak kelihatan seperti manusia, ya kan, udah darah di mana-mana, udah gitu pakai mahkota duri, terus dikasih apa nih, kira-kira paku yang besar, ya kan, itu penyalipan adalah salah satu proses kematian yang lama dan sangat-sangat menyakitkan. Ya itu semua
Itu semua adalah sesuatu yang Tuhan tidak pernah ada di dalam tujuan Dia untuk manusia. Karena manusia diciptakan seperti Dia harmonis. Makanya dikatakan setiap anugerah yang baik dan sempurna, hanya setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Udah dibilang jangan sesat, jangan dengar sembarangan khotbah, jangan dengar sembarangan ini itu. Karena kenapa? Karena ada si penipu. Jangan sesat kalau bukan anugerah yang baik sempurna. Ya Tuhan, ini semua jadi kebaikan walaupun Tuhan kasih kanker atau anak saya mati kecelakaan. Hei, itu bukan Tuhan. Jadi kalau tidak mengerti, ya sudah, tanya Dia, bertumbuh aja. Amin. Kita nggak usah rasa malu, nggak usah. Kita semua sudah jadi anak Dia, kita oke karena Yesus. Jadi balik lagi, Allah sudah melayakan kita berdasarkan apa? Berdasarkan darah Yesus. Karena Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Karena sebelumnya Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara sudah dilayakan untuk menerima warisan. Ya kan? Perhatikan firman. Amin saudara. Karena ada legalitasnya. Yesus sudah kasih contoh dalam menghadapi iblis. Dia sudah gak ada kuasanya atas kita, tapi Dia berusaha, ya kan, membuat kita rasa bersalah karena jiwa kita, ya, perasaan kita mungkin, latar belakang bagaimana kita dididik, ya kan, kita rasa kurang, rasa gimana. Dia mau supaya kita terus-menerus, tujuan Dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Belum, saya masih kurang, saya masih belum sungguh-sungguh seperti si Anu. Nah itu kan. Wah, saya harus lebih lagi supaya Dia, Tuhan, melayakan saya. Gitu kan. Karena juga dengar orang kan, Tuhan ini kasih ke saya nih karena saya begini dan begitu. Loh, orang itu gak sadar. Ya kan, kalau Tuhan kasih, itu bukan karena Dia begini dan begitu aja. Alasannya apa? Karena Dia beriman. Dia beriman sama Yesus. Makanya. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Atau kita dijadikan sombong. Ya kan, kita dijadikan sombong. Oh, karena kita giat mungkin, kita gini. Pasti nih, Tuhan begini nih, saya tuh oke karena saya begini. Seperti orang itu kan yang ada di bait Allah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan saya gak seperti si Anu tuh, saya kan begini dan begitu. Aduh, jadi saya oke. Kenapa? Bukan lagi kasih karunia oleh iman, karena saya begini dan begitu. Aduh, itu tinggal tunggu waktunya nanti jatuh. Itu dua-dua itu tidak berdasarkan kebenarannya Yesus. Itu bukan kasih karunia. Jadi gimana dong Ibu Monica? Kita harus bagaimana? Bukan soal saya. Firman Tuhan bilang apa? Orang benar hidup oleh iman. Kenapa Allah Bapa bisa melayakan kita? Untuk kita mengambil warisan kita sebagai orang kudusnya. Karena Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah mati sebagai orang berdosa, dia sudah mati menggantikan kita. Dia nggak pernah berdosa kan? Tapi Dia sudah mati seperti orang berdosa, walaupun tidak ada dosa. Supaya kita dijadikan kebenaran Allah, supaya kita diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan kelayakan kita sendiri. Nah, kalau saudara dengar khotbah saya, ya kan, saudara mungkin, Ibu Monica ulang lagi. Saudara perlu dengar lagi, perlu ngomong lagi, perlu percaya lagi, karena itu ada di bawah kesadaran saudara dan saya. Karena sekarang saudara pikir, ya kok diulang lagi. Tapi nanti waktu saudara ada tantangan, waktu saudara terima lagi, saudara percaya lagi, waktu saudara diteguhkan, saudara akan punya keberanian untuk menerima dari Allah, dari Tuhan. Amin. Saudara ada damai, saudara lebih siap, dan saudara akan lebih ada keberanian menghadapi musuh. Sekarang belum, masih dengar aja kan. Tapi nanti saudara dan saya kan akan ada tantangan. Selama di hidup ini ada kan. Tapi waktu kita bertekun, kita mau dengar lagi, kita mau diteguhkan, saudara katakan amin. Amin, puji Tuhan, saya dibenarkan karena Yesus. Dengar lagi, besok ada lagi, dengar lagi, lihat lagi ayatnya. Akan lebih gampang saudara menghadapi musuh. Kenapa? Karena iblis tidak setara sama Yesus. Iblis tidak setara dengan Allah. Iblis itu cuma makhluk ciptaan.
Dia tidak all knowing, dia tidak tahu semuanya. Makanya waktu Yesus datang, dia coba ini, coba itu. Kenapa? Kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah. Karena dia tidak tahu semua hal. Dia tidak setara sama Yesus. Beberapa orang karena sudah ada kena tipuan, mau mengabarkan seolah-olah iblis, kita tuh harus perang lagi sama iblis. Kita harus begini, seolah-olah Yesus belum menang. Seolah-olah iblis itu setara. Iblis sudah dikalahkan, sudah. Dia tidak tahu semuanya. Dia coba ini, coba itu. Makanya kita bilang, kalau saja dia tahu nih. Itu di Korintus ya. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak tahu. Dia bukan Tuhan. Dia tidak setara sama Yesus. Dia sudah dikalahkan. Dia terbatas. Makanya justru itu dia bekerja lewat orang-orang supaya menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena di alam roh kan kelihatan Yesus gak pernah dosa loh. Dia bilang, ini kok beda ya? Kok ini lain dari yang lain? Siapa ini? Kan dia tahu. Di alam jasmani sama alam roh itu beda loh. Di alam roh saudara itu bersinar. Kita anak Tuhan bersinar, saudara. Kita tuh terang. Di alam roh musuh kita tahu kita siapa. Saudara harus sadar. Saya harus sadar terus kita siapa. Amin ya. Di alam roh kita bersinar, saudara. Dan waktu itu karena dia nggak tahu, dia terbatas, dia bingung kan. Ini orang ini kok dikasih saran ini. Kan dia bicara kan. Iblis itu kan mempengaruhi manusia untuk berdosa, untuk jatuh, untuk mengatakan hal yang tidak benar. Dikasih perasaan yang nggak benar. Iblis kan bekerja begitu kan. Melalui jiwa manusia yang sudah jatuh. Sampai manusia itu diadu domba. Dipakai sebagai alat untuk bunuh, untuk menyiksa, untuk menipu, untuk saling menyakitin. Ini begitu kan? Lewat pikiran, lewat apa. Tapi waktu dia coba itu sama Yesus, gak pernah kena. Gak pernah 33,5 tahun. Gak pernah tembus sama Yesus. Dia mengerti, Alkitab mengatakan di Ibrani 4, dia mengerti perasaan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi, saudara. Dia peduli sama saudara. Dia tahu perasaan kita. Kadang-kadang kita mungkin kesel, kita rasa mau putus asa, kita mungkin marah, iya kan? Karena masih ada emosi kan, yang masih harus diperbarui. Dia mengerti, karena dia juga dicobai seperti kita. Itu di Ibrani 4, ya kan? Ayat 14 sampai 16. Hanya bedanya apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, tapi dia mengerti karena dia juga dicobain, cuma dia nggak pernah berbuat dosa. Makanya iblis akhirnya dia frustasi kan. Ini orang ini terus juga tuh dia tawarkan, dia coba tawarkan. Kalau kamu mau nyembah aku nih, semua ini nih, ketenaran, kemuliaan dunia yang sementara yang dia ya kan tipu dari Adam. Dia bilang, kalau kamu menyembah aku nih, ini aku kasih kamu semua. Karena itu sudah diserahkan kepadaku. Yang serahkan siapa? Bukan Tuhan. Tuhan serahkan kepada Adam. Adam yang kasih ke iblis. Makanya frase Tuhan izinkan. Hati-hati ya. Tuhan izinkan apa? Karena yang bikin manusia menderita tuh bukan Tuhan loh. Tuhan kasih ke Adam, gak ada dosa, gak ada maut. Yang izinkan tuh Adam, manusia sendiri. Kalau itu sesuatu yang baik Tuhan izinkan, benar. Kalau itu sesuatu anugerah yang baik, sempurna, tidak menyakitkan, bersifat mendidik, menegur dengan baik, sama seperti kita didik anak kita, itu benar. Tapi kalau setiap kali apa-apa Tuhan izinkan, tunggu dulu. Amin, sudah. Buang itu frasa itu yang gak sesuai. Bikin orang jadi takut kan. Tidak, saudara. Amin, sudah. Haleluya. Saudara baca firman. Baca, tanya Roh Kudus, gali, renungkan, perbarui pikiran kita. Amin, sudah. Iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Dia sekarang hanya bisa curi, tipu saudara dari kuasa di mulut saudara. Untuk melawan diri saudara sendiri, untuk mengutuk diri saudara sendiri, mengutuki anakmu, mengutuki suamimu, mengutuki tubuhmu sendiri. Nggak bermaksud, tapi kena tipu. Ya kan? Ya kan, dia akan kasih perasaan itu kan.
Aku benci sekali sama orang itu. Wah, terus dikasih perasaan-perasaan yang negatif, ditambah dengan imajinasi. Kenapa? Terus dibilangnya pakai kata aku lagi, supaya saudara ngomong, supaya saudara terus ngomong-ngomong ke orang, tambah lagi kan, supaya ada yang itu dia, itu penipu. Dia mau saudara dari situ saling mengutuk, ya kan, saling menjatuhkan untuk menghancurkan. Tapi kalau saudara saya, tunggu dulu, enggak, saya tolak ini dalam nama Yesus. Saya dikasihin, saya percaya saya kebenaran Allah dalam Kristus. Karena Yesus saya dikasihin, saya menolak untuk benci. Itu bukan dari saya, itu bukan dari saya, karena saya adalah ciptaan baru. Saya lahir dari Allah, saya dikasihin, saya diberkatin. Saudara doakan orang itu yang bikin saudara marah. Amin, saudara. Kalau saudara terus begitu, ya iblis nggak punya pintu, saudara. Dia nggak bisa, saudara tutup pintu bagi apa? Untuk dia mencuri, membunuh, merusakkan. Itu. Jadi ingat, segala sesuatu yang timbul dari kita, pakai kata saya, itu belum tentu selalu kita. Karena si penipu itu, dia kasih gambaran imajinasi yang tidak benar, pikiran segala bentuk ketakutan, ya kan, imajinasi terburuk, dan dia pakai kata saya, supaya saudara terima, supaya saudara kena tipu, saudara pikir itu saudara, padahal itu bukan. Amin, saudara. Bentar ya, saudara. Thank you aja. Maaf, saya lupa ambil gelas, jadi saya minum dari botol. Makanya makin kita biarkan firman-Nya terus membasuh kita, kita akan lebih kenalin yang mana yang dari musuh. Kita nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. Wah, kita harus tundukkan, nggak. Kita bilang tundukkan kepada ketaatan Kristus. Waktu kita sendiri tunduk, bahwa saya percaya, saya mungkin masih banyak kekurangan dari luar, tapi saya percaya firman-Nya mengatakan ini. Percaya aja dulu. Itu yang Tuhan Yesus bilang, waktu kita terus tinggal dalam kebenarannya, kita akan tahu kebenaran itu. Maksudnya apa kita tahu? Itu akan menjadi pewahyuan, sesuatu yang dibukakan, dan waktu kita itu jadi pewahyuan, itu hidup, itu akan memerdekakan kita. Akan lebih susah bagi si ular tua untuk menipu kita, mencuri, membunuh, merusakkan. Itu makanya dikatakan makin kita kenal Bapa dan Putranya, 2 Petrus 1 ayat 2, makin kita kenal dia dengan benar loh ya. Dan Bapa dan Putranya, bukan yang tradisi ya, bukan apa kata orang ya, pengenalan yang benar ya. Damai sejahtera dan kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda, bukan semakin berat loh. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena kita makin tahu, oh ini bukan dari Tuhan, oh ini bukan saya. Oh, si iblis mau coba nipu saya, dia mau coba adu saya. Kita bisa lawan. Tapi kalau kita ditipu gimana? Orang yang ditipu kan nggak sadar. Amin, saudara. Firman itu menyadarkan kita, bukan kepada perbuatan kita, tapi kepada diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah lahir kembali. Kita bukan orang biasa. Kita adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Yang lama sudah berlalu. Sifat yang gak baik, kebiasaan yang buruk sudah berlalu. Saya yang baru sudah datang. Saya sudah lahir dari Allah. Hati saya yang baru. Allah adalah kasih. Saya dikasihin. Saya diperdulikan. Dia mengerti saya. Dia peduli sama saya. Dia mau saya terus-menerus mengalami kemurahannya, kebaikannya. Dia sudah melayakan saya. Dari situ, ya kan, kita akan lebih lagi bisa mengatasin, ya kan, kebiasaan lama, cara berpikir yang keliru. Kita bisa lebih lagi, saudara. Saya beri contoh juga, saya dulu, saudara, buat saya tuh nggak pengen hidup, saudara. Saya, susah sekali. Selalu ada pikiran-pikiran kayak pikiran gak bisa berhenti. Saya susah tidur, itu berapa tahun yang lalu ya, saudara. Pertama saya lahir baru, saudara. Hidup ini kayak berat sekali, saudara. Ini masalah ini baru selesai, ada masalah lagi. Oh, hidup ini berat ya Tuhan. Saya merasa begitu, saudara. Udah gitu kayak gak pernah ada istirahat gitu loh. Ya kan, akhirnya saya rubah pikiran saya bilang, gak usah berharap gak ada masalah deh, selalu akan ada masalah.
Ini selesai, ntar ada lagi, ini ada lagi. Jadi nggak ada gunanya berharap istirahat dari luar, nggak mungkin. Makanya Yesus bilang, di dalamku ada damai. Di dalam Yesus aja ada damai, ada stabil, ada selalu damai. Walaupun di luar ada tantangan, ada masalah, tapi waktu kita menaruh harapan kita, andalan kita di dalam Yesus, atas Dia, pribadi Dia, apa yang Dia sudah perbuat buat kita, baru ada damai yang tetap. Itu yang saya alami. Sekarang lebih damai, saya bisa tidur dengan baik. Ada tantangan, ada hal-hal yang waktu itu sebelumnya saya pernah alami, itu tuh udah mustahil. Tapi puji Tuhan, saudara, wow, saya bilang ini benar-benar luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Bukan berarti nggak ada tantangan, karena Dia juga bilang, kamu akan ada tantangan, kamu perlu warisanmu. Amin, saudara. Aku sudah kasih warisan kepadamu, pakai itu, urus, terima dengan iman. Karena Dia mau saudara terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh saudara. Ya kan, lebih ada damai. Itu yang saya alami oleh anugerah Tuhan. Dulu kalau saya lihat catatan harian saya, saudara, waduh, sangat-sangat muram. Ada orang juga bilang itu, Ibu Monica beda ya, Cik Monica beda ya. Dulu banyak murung, ya kan, banyak murung. Saya banyak lemah sekali, ya kan, seperti tertutup, ya kan, sangat tertutup. Jadi waktu mereka lihat sekarang, waduh, beda sekali. Apa yang bikin beda? Itu yang ciptaan baru kita, lebih lagi bangkit, mengubahkan jiwa kita, lebih lagi menjadikan kita lebih tenang, lebih stabil. Saya nggak ada lagi masalah susah tidur seperti dulu, nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, ya kan, padahal besoknya harus kerja. Itu berat sekali, saudara, karena jam 11 tuh biasa di kantor saya ngantuk sekali, saudara. Karena susah tidur ya. Sebentar, saya minum kan. Jadi saya mau saudara renungkan ayat ini, bahwa saudara sudah dilayakkan oleh Allah Bapa. Itu Kolose 1 ayat 13, saya sudahin dulu karena itu dahsyat sekali ya Kolose itu ya. Ya kan? Karena ayat berikutnya bilang apa? Kolose 1 ayat 13. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Wah. Itu berikut. Itu aja melayakkan aja beberapa ini sudah ditipu sama iblis. Mau melayakkan diri lagi melalui pelayanan, melalui pengorbanan, seolah-olah pengorbanan Yesus nggak cukup. Pengorbanan kita tuh tidak boleh diperhitungkan sebagai kelayakan kita. Kalau saudara begitu, saudara sudah terkena tipuan iblis agamawi, ya kan, agamawi, yang berusaha iblis pakai menyeret kita kembali, sehingga walaupun banyak berkorban, giat pelayanan, tapi kurang damai, masih banyak berselisih, ya kan, nggak ada kepuasan, ya kan, nggak ada ketenangan, nggak ada keteguhan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ya kan, musuh berhasil mengelabuin, membuat pengorbanan kita, pelayanan kita sebagai kelayakan, yang padahal itu harusnya itu buah dari kalau kita lebih mengerti bagaimana kita dikasihin. Amin, saudara. Saya ingatkan saudara untuk baca lagi ayat yang saya sudah berikan. Maaf ya, ini dingin, saudara. Sebentar ya. Saya mau tutup dulu aja. Haleluya. Saudara renungkan ayat itu, Kolose 1 ayat 12. Ingat, harusnya pakai ada kata telah, karena bahasa Inggrisnya lebih akurat. Saudara sudah dilayakkan. Makanya saudara berdoa di dalam nama Yesus. Itu berdasarkan kelayakannya Yesus. Apapun janji Tuhan,
Kalau ada dasar Alkitab, ada dasar di firman-Nya, saudara layak untuk menerima. Amin, saudara. Terus perbarui pikiran saudara, Roma 4 ayat 25. Saudara baca ulang-ulang ya, Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 10. Teguhkan diri saudara, dan kalau saudara belum mengerti, tanya Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Nggak usah tunjuk tampil di gereja, jangan tanya ke orang dulu, saudara. Orang tuh harus Tuhan tuntun. Kalau orang itu tidak punya pewahyuan, nanti dia ngomong dari pikirannya dia, dari pengalamannya dia. Jangan ke orang dulu. Kalau saudara punya mentor, jangan apa-apa ke mentor dulu, kepada Tuhan. Ada Roh Kudus, saudara minta dia nyatakan supaya dia mengarahkan saudara kepada orang yang tepat, kepada pengajaran yang benar. Jangan apa-apa tanya langsung ke mentor saudara, karena mentor saudara bukan Roh Kudus. Saya suka bilang ke orang, kalau kamu mau tanya, jangan langsung tanya ke saya. Kamu minta Tuhan dulu dong. Amin, supaya saya juga disiapkan. Amin, saudara, yang tahu semua itu Roh Kudus, dia ada di dalam diri saudara. Amin, saudara, dia penolong saudara, dia penghibur, dia roh kebenaran. Tuhan, saya belum mengerti ini apa maksud Ibu Monica, kok masih kurang jelas ya. Misalnya saudara jarang dengar yang begini di gereja saudara ya kan? Saudara minta dia, terus doakan gembalamu. Kalau saudara bergereja, doakan gembalamu minta roh hikmat dan wahyu. Amin, saudara, supaya dapat pewahyuan yang benar dan saudara sendiri terus bertumbuh ya. Ingat, saudara sudah dilayakkan. Amin. Dengan iman, saudara percaya. Waktu saudara berdoa, firman-Mu ngomong gini, Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus, saudara terima. Karena Yesus kelayakan saudara. Allah mendengar doa saudara, karena saudara berdoa di dalam nama Yesus. Oleh darahnya, saudara sudah dilayakkan. Apa kebutuhanmu hari ini? Apa kerinduan hatimu yang ada di firman-Nya? Saudara layak, saudara sudah dilayakkan. Jangan pernah bermegah atas pelayananmu, pengorbananmu, pemberianmu, apapun juga, pendidikanmu, kemampuanmu, itu semua Tuhan yang kasih. Kita bilang kalau mau bermegah di dalam Tuhan. Bersyukur, ini saya bisa gini, haleluya, saya bisa jadi terbaik, saya bisa menjadi yang terbaik di sekolah, ya kan, di perusahaan, ya kan, karena Engkau kekuatan saya, karena Engkau yang urapi saya, Engkau yang kasih aku talenta, kemampuan, kekuatan. Amin, saudara. Nah, itu benar. Amin, haleluya, karena segala sesuatu kita ini cuma carang. Segala sesuatu yang kita terima itu 100% itu dari Dia. Kita hanya kembangin aja, itu pun dalam kita ngembangkan, Dia bantu kita. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita sepakat, saya sepakat di dalam nama Yesus Bapa, saya bersepakat dengan siapapun yang mendengar ini. Engkau yang paling tahu, Engkau paling mengerti apa kebutuhan mereka, kerinduan hati mereka saat ini. Di dalam nama Yesus, firman mengatakan, Aba, Engkau sudah melayakkan kami untuk mengambil bagian di dalam warisan kami sebagai orang kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, saya sepakat Bapak, Engkau tahu kebutuhan mereka. Firman mengatakan, mintalah agar penuhlah sukacita kami. Saya minta kebutuhan mereka, apapun juga roh jiwa tubuh mereka yang saat ini mereka butuhkan. Apa termasuk restorasi, saya sepakat dengan mereka, dengan Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, supaya siapapun yang mendengar ini menerima apapun yang dibutuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat segala roh-roh jahat yang mau menipu, yang mengatakan Tuhan belum mau kasih, yang mengatakan kamu belum layak, kamu mau ikat di dalam nama Yesus. Itu biar dicabut dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami menerima apapun yang kami butuhkan saat ini, juga termasuk tuntunan Tuhan, pernyataan rencana Tuhan. Apapun juga di dalam nama Yesus kami terima Bapa. Kebutuhan kami dipenuhi lebih dari cukup. Kebutuhan roh jiwa tubuh kami dipenuhi lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Termasuk kami dibebaskan dari hutang. Di dalam nama Yesus kami berlimpah agar kami terus berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Kami juga dimerdekakan di antara saudara ya, dari kebiasaan buruk. Kami bersyukur, kami sudah dimerdekakan. Kami minta itu, kami lebih lagi dimerdekakan dari cara berpikir yang keliru.
Terima kasih Bapak, kami terus bertumbuh, kami terima segala kebutuhan kami, supaya penuhlah sukacita kami, penuhin sukacita kami Aba, di dalam nama Yesus. Amin, amin saudara. Amin saudara, haleluya. Tuhan setia, Dia gak bisa bohong. Saudara percaya, saudara mengucap syukur, tidak perlu minta-minta lagi ya. Tuhan sudah dengar doa kita. Amin saudara. Tuhan memberkatin, sampai ketemu di episode berikut. God bless.